Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 9A sampai 9H pada hari ini, yaitu hari Sabtu, tepatnya tanggal 25 Juli 2020. Mari sebelum pembelajaran kita mulai, kita memohon kepada Allah, berdoa semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, terutama menghafal PPKN ini, betul-betul dapat ilmu yang barokah, manfaat untuk kamu di masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Maksudnya bahwa kita belajar ini semoga dapat ridha Allah dan izin Allah dengan agama Allah, terutama pembelajaran kita semoga cepat paham. Anak-anakku semua, saya ucapkan baru pertemuan hari ini untuk PKN tahun pelajaran 2020-2021. Semoga anak-anakku sehat semua ya. Sehat, jaga protokol kesehatan sesuai aturan, tetapi tetap jangan sampai lupa kita juga tepat mendekatkan diri kepada Allah biar selamat, ikhtiar lahir dan batin. Anak-anakku semua, pada pagi hari ini kita mempelajari PKN bab pertama. Kan kalian sudah ambil buku paket, nanti silakan kalau tidak bawa, nanti untuk tugas-tugas bisa dilihat PKN kelas 9 bab 1 mulai halaman 3, yaitu judulnya Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa. Yang perlu diketahui tujuan pembelajarannya, pertama mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan yang kedua yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa, meliputi yang pertama, ini di buku paket juga sudah ada, halaman 3, masa awal kemerdekaan sekitar tahun 1945 sampai tahun 1959. Kemudian materi yang kita bahas kedua nanti yaitu masa Orde Lama, yaitu tahun 1959 sampai tahun 1966. Yang ketiga, masa Orde Baru, yaitu pada masa tahun 1966 sampai 1998. Kemudian masa sekarang, yang terakhir keempat, masa reformasi, dimulai tahun 1998 sampai sekarang. Anakku semua, sama kalau harus tahu, kita mengulang refresh sebentar aja sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Indonesia menjadi pendudukan Jepang setelah dijajah Belanda selama 350 tahun. Jepang menginjakkan kaki di Indonesia tanggal 8 Maret 1940 dia. Jadi yang mengganti pemerintahan di Indonesia setelah pemerintahan Belanda diganti oleh pemerintah Jepang, karena yang menguasai Indonesia, yang menjajah adalah Jepang. Kemudian kita lanjut, perumusan Pancasila dimulai dengan dibentuknya BPUPKI, tepatnya tanggal 1 Maret 1945. BPKI yang membentuk, promotornya adalah pemerintah Jepang. Intinya hanya mengelabui rakyat Indonesia atau mengibuli biar rakyat Indonesia mau kerjasama atau membantu Jepang. Untuk menyemangati biar rakyat Indonesia senang, maka dibentuklah BPUPKI, singkatannya Badan Pendidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan, dengan harapan Jepang nanti akan cepat memberikan kemerdekaan kepada
rakyat atau bangsa Indonesia. Itu awalnya perumusan Pancasila atas dasar dibentuknya BPUPKI. Begitu ya, nanti kurang jelas bisa tanya Pak Roni, Japri, atau lewat grup kelas bisa. Kita lanjut. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian setelah dibentuk Jepang tadi, BPUPKI terus rencana mengadakan sidang yang pertama. Sidang itu sekarang artinya itu rapat pertemuan. Tepatnya tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Ya, di sini membicarakan masalah nanti kalau negara Indonesia merdeka, maka harus punya dasar negara. Nah, disinilah pada sidang BPUPKI yang pertama membahas tentang rencana dasar negara. Kemudian BPUPKI diketahui oleh KRT Rajiman Widyoningrat. Ini ketuanya sebagai beliau ini. Gambarnya sudah ada seperti ini. Kemudian memimpin rapat, ada rumusan-rumusan dasar negara yang disampaikan oleh banyak sekali, termasuk Muhammad Yamin, Mr. Supomo, Soekarno, dan Panitia 9 akhirnya berhasil merumuskan dasar negara. Tepatnya tanggal 7 Agustus 45 BPUPKI dibubarkan karena tugasnya sudah selesai merumuskan dasar negara, diganti oleh PPKI. Ini juga Jepang yang pelopori. Bahasa Jepangnya Dokuritsu Zunbi Inkai. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Inilah Jepang sebetulnya hanya mengelabui bahwa rakyat Indonesia salut mau membantu Jepang. Kekalahan Jepang dengan sekutu ternyata didengar oleh para tokoh-tokoh pemuda, Said Malik, kemudian Subarjo dan seterusnya, Soekarno, digunakan kesempatan yang baik, tepatnya tanggal 15-16 Agustus 1945. Itu disebut vacuum of power, kekosongan kekuasaan di Indonesia. Karena tanggal 15-16 Jepang sudah menyerah kepada sekutu, maka dipersiapkan oleh rakyat muda termasuk Soekarno CS untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dan berhasillah tanggal 17 Agustus 45 Indonesia merdeka. Itu sejarah singkat Pancasila. Lah tepatnya setelah 1 hari merdeka, PPKI mengadakan sidang. Ini gambar sidangnya. Ini intinya PPKI sidang ini menetapkan dasar negara Pancasila yang setelah dirumuskan oleh BPUPKI. Jadi Pancasila ditetapkan 1 hari setelah Indonesia merdeka tanggal 17. Di tanggal 18 Agustus PPKI menetapkan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Itu cara singkat tentang Pancasila. Kemudian kita baru masuk ke materi, yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pertama pada masa awal kemerdekaan tahun 45-59, ini rakyat Indonesia, terutama presiden kita pertama Pak Soekarno, banyak sekali cobaan-cobaan. Cobaan pertama dari ekonomi, setelah negara Indonesia merdeka masih miskin, baru dijajah. Dan yang kedua dicoba dari dalam. Banyak sekali pemberontakan-pemberontakan yang berasal dari dalam negeri, intinya mempermasalahkan tentang Pancasila dan negara Indonesia. Yang pertama kita lihat yaitu pemberontakan PKI di Madiun, tepatnya tanggal 18 September 1948.
PKI ini singkatan Partai Komunis Indonesia. Jadi bangsa Indonesia itu tahun 48 itu ada kelompok masyarakat yang komunis, tidak percaya kepada Tuhan, pada agama. Ini mampu membentuk partai komunis. Ini memberikan pemberontakan yang dipimpin oleh Musso. Ini intinya ingin mengganti dasar negara Pancasila diganti dengan dasar komunis, dengan alasan rakyat Indonesia 90% lebih tahun 45 itu banyak yang miskin, maka ajaran komunis yaitu ajaran kehidupan sama rata sangat tepat untuk Indonesia. Dan alhamdulillah ini bisa dituntaskan oleh pemerintah. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam ini atau NII ingin mendirikan negara Islam Indonesia atau Tentara Islam Indonesia, mengadakan pemberontakan, bahkan menyampaikan kemerdekaan Indonesia tentang lahirlah negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kartosoewirjo. Kemudian juga cobaan yang ketiga yaitu pemberontakan Republik Maluku Selatan yang disingkat dengan RMS. Ini juga demikian, intinya ingin memisahkan sendiri dari pemerintah Indonesia, ingin mendirikan negara Indonesia sendiri. Kemudian yang keempat juga mendirikan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, disingkat PRRI. Kemudian yang terakhir yaitu Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Intinya 5 pemberontakan ini melawan pemerintahan yang sah yaitu NKRI pada awal kemerdekaan. Inilah yaitu pengelaksanaan atau penerapan pengamalan Pancasila pada awal kemerdekaan mulai tahun 1945 sampai 1959. Sekarang kita bisa melihat gambar ini, pemberontakan PKI di Madiun seperti ini tahun itu, jelas otomatis mentang kepada negara yang sah. Gambar yang kedua ini juga demikian. Kemudian gambar selanjutnya yaitu pemberontakan Darul Islam. Ini sudah mengibarkan bendera negara Islam Indonesia yang disampaikan oleh TII, Tentara Islam Indonesia. Gambar selanjutnya, nah ini hukuman mati terhadap pemimpin TII Kartosoewirjo, ini contoh pelaksananya. Hukuman mati dilaksanakan, kalau negara Indonesia dilaksanakan secara hukuman tembak. Setiap negara itu berbeda-beda, ada yang disuntik, ada yang dirajam, ada yang digantung seperti Malaysia dan seterusnya, sesuai dengan kondisi atau aturan yang berlaku di setiap negara masing-masing. Ini pemberontakan RMS, ini juga demikian. Ingin daerah Maluku memandangkan mendirikan negara sendiri. Ini awal kemerdekaan ya. Selanjutnya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, ini juga demikian, ingin keluar dari pemerintah Indonesia. Ini contoh gambar pasukan PRRI seperti ini. Kemudian Angkatan Perang Ratu Adil atau disingkat APRA. Ini pasukan APRA, contohnya seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu penerapan pada masa Orde Lama. Orde Lama yaitu dipimpin oleh Pak Karno setelah menyelesaikan
tugas-tugasnya pemberontakan Pak Karno memimpin yang selanjutnya 59 sampai 66. Orde Lama ini terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan atau pada waktu itu. Yang pertama yaitu Presiden Soekarno ditetapkan presiden menjadi presiden seumur hidup. Nah, ini kelemahan atau penyimpangannya. Pada presiden itu ada batasnya menurut Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, presiden membubarkan DPR. Padahal kedudukan DPR presiden itu adalah seimbang, sederajat. Yang ketiga, presiden membentuk MPRS. Nah, ini pada MPRS itu majelis tertinggi, di atasnya presiden. Yang keempat, konfrontasi dengan Malaysia. Ya, ini rencana ingin menggempur atau bermasalah dengan Malaysia. Ini contoh. Dan Indonesia keluar dari PBB. Yang kelima, percobaan pemberlakuan Nasakom antara nasionalis, agama, dan komunis. Ini contoh gambar penetapan Pak Karno menjadi presiden seumur hidup. Kemudian Pak Soekarno membubarkan DPR. Pak Karno membentuk MPRS, konfrontasi dengan Malaysia, dan Indonesia keluar dari PBB. Percobaan pemberlakuan Nasakom, contoh gambarnya tidak begitu jelas, memang gambar lama ini. Kemudian nilai semangat para pendiri negara dalam perumusan penetapan Pancasila dengan memahami pentingnya semangat kebangsaan dan penerapan Pancasila, kita mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Tuan anak, tolong diperhatikan, nanti kurang jelas bisa bertanya. Kita lanjut gambar nilai semangat para pendiri negara. Ini contoh nilai juang semangatnya, patriotisme atau cinta tanah air, rela berkorban jiwa maupun raga untuk mempertahankan bangsanya. Demikian anak-anak, materi pertemuan yang pertama sudah saya sampaikan. Untuk tugas-tugas saya berikan pertemuan kedua. Jadi 2 pertemuan baru saya beri tugas. Tolong untuk grup kelas, Pak Roni ngajar kelas 9A, B, 9C, 9D, 9E, 9F. Buyum kelas 9G dan H. Untuk kelas Pak Roni untuk membentuk grup kelas per mapel PKN. Kelas 9A sudah, B sudah, C juga, tinggal 9D, E, F. Monggo membentuk grup PKN kelas 9 tadi untuk memudahkan koordinasi apabila ada tugas. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk anakku semua, menjadi anak yang cerdas, pinter, sehat semua, beri nasib yang baik oleh Allah, baik di dunia sampai akhirat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.